Halo semua. Biasanya kita diajarkan bahwa Yesus mengajarkan dua hukum kasih. Pada video ini, kita akan sama-sama belajar bahwa Yesus bukan mengajarkan dua hukum kasih, tetapi memberikan 4 perintah mengasihi. Oke, kita langsung mulai aja ya. Yuk kita baca Matius 22 ayat 37 sampai 40 terjemahan Lai. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yuk, sekarang kita baca dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Agape seis, kamu akan mengasihi. Kurion ton theonso, penguasa dewamu. Enhole kardiaso, di dalam keseluruhan hatimu. Kai enhole te pusuceso, dan di dalam keseluruhan jiwamu. Kai enhole te dianoiaso, dan di dalam keseluruhan kesadaranmu. Yuk sekarang kita baca ayat di dalam Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani yang dikutip oleh Yesus. Ulangan 6 ayat 5. Ve'ahavta, kamu akan mengasihi, et Yehva, kepada Yahweh, Elohekha, dewamu, vechol lefavcha, dengan seluruh hatimu, uvechol nasefcha, dengan seluruh jiwamu, uvechol modekha, dengan seluruh kekuatanmu. Yuk, sekarang kita baca ayat selanjutnya dalam bahasa Yunani. Auti estin, ini adalah megali, yang besar, kai proti, dan yang pertama, entole, titah, deutero, yang kedua, homoia auti, sama seperti yang ini. Agape seis, kamu akan mengasihi, ton plisionso, si lingkunganmu, hos seuton, seperti dirimu sendiri. Yuk sekarang kita baca ayat di Perjanjian Lama yang dikutip oleh Yesus. Imamat 19 ayat 18. Ve'ahavta, kamu akan mengasihi, lerekha, lingkunganmu, camfokha, seperti dirimu sendiri. Jadi, Matius 22 ayat 37 sampai 40 terjemahan tanpa ragi tertulis seperti ini. Kamu akan mengasihi penguasa dewamu itu di dalam keseluruhan hatimu dan di dalam keseluruhan jiwamu dan di dalam keseluruhan kesadaranmu. Ini adalah titah yang besar dan pertama. Yang kedua sama seperti yang ini, kamu akan mengasihi lingkunganmu seperti dirimu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa perbedaan pemilihan kata yang dilakukan oleh Lai dan tanpa ragi. Yang pertama, Lai menggunakan kata Tuhan, tanpa ragi menggunakan kata penguasa. Artinya, kata Tuhan yang ada di dalam Alkitab Lai artinya adalah penguasa, bukan God, bukan ilah, tetapi Lord. Bahasa Arabnya adalah Rob. Kata Yunaninya adalah kurios, kurion. Akar kata kurion adalah kuros. Kuros artinya kuasa. Kurion artinya penguasa. Nama penguasa, nama Rob yang ada di dalam Perjanjian Lama adalah Yehva, atau yang kita terbiasa lafalkan Yahweh, bukan Allah. Kata Allah di dalam Alkitab Lai artinya hanya dewa, ilah, tidak lebih, tidak kurang. Lai menggunakan kata Allahmu, tanpa ragi menggunakan kata dewamu, artinya sama. Oke? Yang kedua, Lai menggunakan kata akal budi, tanpa ragi menggunakan kata kesadaran.
Jadi maksudnya akal budi di situ bukan hanya sekedar logika, tetapi kesadaran, consciousness. Yang ketiga, Lai menggunakan kata sesama manusia, tanpa lagi menggunakan kata lingkungan. Nah, ini kelihatannya berbeda jauh ya. Yuk kita bahas lebih lanjut sebelum kita mengambil kesimpulan terlalu cepat bahwa Lai atau tanpa lagi salah menerjemahkan. Kita simpan dulu bahwa Lai menggunakan kata sesama manusia tanpa lagi menggunakan kata lingkungan. Nah, menurut kamu, apa maksudnya sesama manusia yang digunakan oleh Lai? Apakah maksudnya semua manusia sampai di ujung-ujung dunia yang kamu tidak tahu? Yuk kita baca penjelasan dari Yesus tentang siapakah sesama manusia. Di dalam Lukas 10 ayat 29-37, ada orang yang bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Yesus menjawab, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan hanya merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Nah, imam itu bisa dikatakan adalah petinggi agama, seperti pendeta atau ustadz gitulah. Ia melihat orang itu, orang yang dirampok itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Nah, Lewi itu bisa dikatakan seperti orang-orang yang kelihatannya taat beragama. Ketika ia melihat orang itu, ketika orang Lewi melihat orang yang dirampok itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Nah, orang Samaria bisa dikatakan seperti orang berdosa, orang yang tidak kenal Tuhan, orang ateis lah. Dan ketika ia melihat orang itu, ketika orang Samaria melihat orang yang dirampok itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Bagaimana teman-teman? Menurut teman-teman, siapakah sesama manusia dari orang yang dirampok itu? Nah, kalau jawaban teman-teman adalah orang yang menolongnya, berarti jawaban teman-teman itu adalah normal. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa orang yang menanyakan hal itu kepada Yesus juga memberikan jawaban yang sama. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kalau jawaban teman-teman lain dari jawaban ini, berarti teman-teman gak normal. Oke? Nah, sekarang perhatikan jawaban Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, coba renungkan. Apakah Yesus berkata, "Ah, kamu salah. Yang disebut sesama manusia adalah semua orang. Orang nun jauh di Afrika yang tidak kamu kenal juga adalah sesama manusia." Apakah Yesus berkata begitu? Enggak kan? Yesus sama sekali tidak berkata bahwa jawaban orang itu salah. Jadi siapa sesama manusia yang dimaksud dalam perintah mengasihi yang kedua ini?
orang-orang yang menolong, orang-orang yang menunjukkan belas kasihan, orang-orang di lingkungan kita. Jadi apa poin yang ingin disampaikan di sini? Yang pertama, jika kita mau dianggap sebagai manusia oleh orang lain, kita harus menolong orang lain. Kita harus menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, sesuci dan setaat apapun kamu dalam menjalankan aturan agama, kamu tetap dianggap bukan manusia. Yang kedua, perintah untuk mengasihi sesama manusia artinya adalah mengasihi lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita. Jadi apakah perintah ini istimewa? Terus terang, perintah ini tidak istimewa. Perintah ini ada di dalam Perjanjian Lama dan semua agama mengajarkan hal yang sama. Yang ketiga, Yesus tidak berusaha mengubah sudut pandang kita tentang sesama manusia. Tetapi Yesus mendorong kita untuk melakukannya. Maksudnya begini, Yesus tidak berkata, "Kamu salah. Yang dimaksud sesama manusia adalah semua manusia." Yesus tidak memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi semua manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi semua manusia seperti mengasihi diri sendiri, kedengarannya memang lebih suci. Tetapi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Itu adalah ragi, membesar-besarkan perintah Yesus sampai akhirnya cuma menjadi slogan yang tidak bisa dijalankan. Yang Yesus lakukan adalah menegaskan, kalau menurut kamu sesama manusia adalah lingkungan kamu, orang-orang yang mengasihi kamu, ya sudah, lakukan. Kasihilah mereka seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Yesus tidak memberikan perintah yang tidak bisa kita lakukan. Sampai di sini paham ya? Nah, bagaimana dengan manusia-manusia yang bukan sesama manusia bagi kita? Ini yang istimewa. Yuk kita baca Matius 5 ayat 43 sampai 48, terjemahan Lai. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Yuk sekarang kita baca terjemahan tanpa ragi. Kalian sudah mendengar apa yang telah dikatakan.
Kamu akan mengasihi lingkunganmu, dan kamu akan membenci musuhmu. Namun aku berkata kepada kalian, kalian kasihi para musuh kalian, dan kalian berdoa lebih bagi para penganiaya kalian, sehingga kalian menjadi putra-putra ayah kalian yang di dalam semesta langit. Karena dia menerbitkan mataharinya ke atas orang-orang jahat dan orang-orang baik, dan dia menghujani ke atas orang-orang benar dan orang-orang salah. Karena jika kalian akan mengasihi para pengasih kalian, kalian punya upah apa? Bukankah para penagih pajak juga melakukan hal itu? Dan jika kalian akan menyapa para saudara kalian saja, kalian melakukan kelebihan apa? Bukankah bangsa-bangsa asing juga melakukan hal itu? Jadi, kalian akan menjadi yang pada tuntas, seperti ayah kelangitan kalian adalah yang tuntas. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, Yesus mengucapkan perkataan ini kepada orang banyak. Jadi ini adalah perintah bagi semua orang Kristen. Ini adalah amanat agung, titah, perintah, bukan saran. Yang kedua, apakah dari tadi teman-teman ada mendengar kata-kata seperti dirimu sendiri? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, jangan ditambah-tambahin, jangan dikasih ragi. Yesus tidak memberikan perintah mengasihi musuh seperti mengasihi diri sendiri, karena kita nggak sanggup menjalankannya. Jangan dengerin para pendakwa yang berkata bahwa kalian tidak bisa menjadi sempurna seperti Bapa kalian yang di surga. Karena menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga adalah perintah dari Yesus juga. Kalau kamu berkata bahwa kamu tidak bisa menjadi sempurna, kamu membantah perintah Yesus. Yang harus kamu perhatikan adalah apa arti sempurna menurut Yesus. Bukan menurut orang lain, bukan menurut kamu sendiri. Jika kamu tidak membenci musuhmu, kamu mengasihi sekecil apapun, dan kamu berdoa bagi mereka, kamu sudah melakukan perintah Yesus. Kamu sudah melaksanakannya dengan sempurna, seperti Bapamu yang ada di surga. Kalian sudah melaksanakannya dengan tuntas, seperti ayah kalian yang ada di langit. Kalian tidak perlu merasa didakwa oleh para Farisi modern yang terus mendoktrin bahwa kalian tidak bisa sempurna seperti Bapa yang di surga. Omongan bahwa kalian tidak bisa seperti Bapa kalian yang di surga adalah omongan si ular yang di Taman Eden. Jangan dengarkan omongan seperti itu. Dengarkan perkataan Yesus. Matius 11 ayat 28-30 terjemahan Lai. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Yuk kita baca terjemahan tanpa ragi. Kemarilah kepadaku semua yang pada berjerih payah dan berbeban berat. Aku juga akan memberikan kalian istirahat. Angkatlah pikulanku di atas kalian dan belajarlah dari aku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kalian akan menemukan jiwa kalian beristirahat. Karena pikulanku berguna dan bebanku ringan. Jadi, yang harus kamu dengar adalah Yesus, bukan Musa, bukan Elia, bukan pendeta, bukan siapapun. Dengarkan Yesus. Dia tidak memberikan kamu pikulan
yang dia sendiri tidak mau melakukannya, dan dia juga tidak memberi pikulan yang tidak bisa kamu lakukan. Para pendeta yang berkata kepada kamu bahwa kamu harus mengasihi semua orang, termasuk musuh-musuhmu, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, adalah para Farisi modern yang menaruh beban berat kepada kamu. Beban yang mereka sendiri tidak sanggup melakukannya. Itu adalah ragi yang berkali-kali Yesus wanti-wanti. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi, kemunafikan orang beragama. Paham ya? Yuk sekarang kita baca perintah kasih yang keempat. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Loh, kok di sini Yesus mengatakan perintah baru, dan apa perintahnya? Saling mengasihi. Bukankah dari tadi kita udah mendengar perintah mengasihi juga? Apa bedanya? Bedanya ini. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi, perintah baru ini adalah perintah mengasihi yang bukan seperti mengasihi diri sendiri, tetapi seperti Yesus telah mengasihi. Bagaimana Yesus mengasihi? Dengan memberikan nyawanya. Jadi ini adalah perintah mengasihi yang lebih daripada mengasihi diri sendiri. Jadi kita punya 4 perintah untuk mengasihi. Perintah untuk mengasihi Tuhan dengan keseluruhan hidup kita, mengasihi lingkungan sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri, mengasihi musuh yang kita tidak sanggup untuk kasihi seperti mengasihi diri sendiri, dan mengasihi yang lebih daripada mengasihi diri sendiri. Nah, sekarang saya mau menjelaskan kepada teman-teman supaya teman-teman tidak memberikan ragi pada perintah mengasihi yang keempat ini. Kalau teman-teman baca Alkitab, perhatikan latar belakangnya juga. Contohnya perintah keempat ini, Yesus berkata kepada siapa, di mana, dan kapan. Yesus memberikan perintah ini kepada 11 orang muridnya pada malam sebelum dia disalibkan, setelah Yudas pergi. Jadi, apakah perintah untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi ini adalah perintah untuk orang banyak? Untuk semua orang Kristen? Enggak. Kalau dia memberikan perintah ini kepada orang banyak, dia akan memberitahukannya ketika dia kasih makan 5.000 orang. Ini adalah perintah yang sangat khusus bagi para murid Yesus yang sudah meninggalkan segalanya untuk Yesus. Jadi maksud saya begini, teman-teman jangan merasa terbeban untuk melaksanakan perintah yang keempat ini, kecuali teman-teman memang adalah orang-orang yang dipilih khusus oleh Tuhan untuk menyerahkan nyawanya bagi orang lain. Apakah nanti teman-teman tidak diselamatkan kalau tidak melaksanakan perintah kasih yang keempat ini? Enggak. Hal ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Yesus menyelamatkan orang banyak, tetapi ini adalah perintah untuk sedikit orang yang terpilih. Dari sekian ribu orang yang mengikuti Yesus, Yesus hanya memilih 12 orang yang menjual segala hartanya untuk mengikuti dia kemanapun dia pergi. Jadi ini adalah perintah dan beban istimewa bagi teman-teman yang memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya, meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Kalau kamu memutuskan untuk meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus, kamu harus mengasihi seperti Yesus mengasihi.
Kamu harus memberikan nyawa kamu seperti Yesus telah memberikan nyawanya. Kalau kamu hanya orang Kristen biasa, hanya Kristen KTP, ini bukan perintah untuk kamu. Perintah mengasihi untuk kita semua yang diselamatkan oleh Kristus hanya 3. Kasihi Tuhan, kasihi sesama, kasihi musuh. Dan ini adalah titah, perintah, bukan saran. Lakukan. Untuk orang-orang khusus, para rasul modern punya satu perintah mengasihi lagi, yaitu untuk mengasihi seperti Yesus telah mengasihi. Oke, sekarang kita udah paham ya. Sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.耶稣，我爱你，因你先爱我，在我还是罪人的时候，你为我死。耶稣，我感谢你，因你对我真好，背负我重担，你是拯救我的主。因你爱我，你救我脱离罪恶捆绑，一次献上，替我还清罪债，永无止境的爱追随我一生，我降服于你，让你爱我。因你爱我，你为我承担罪的代价，遍体鳞伤，让我身体安康，永无止境的爱追随我一生，我降服于你，让你爱我。耶稣，我属你，因你救赎我，你的恩惠时刻保护我，信靠你。耶稣，我赞美你，因你真心爱我，赐予我洪恩，你的供应引领我。因你爱我，你救我脱离罪恶捆绑，一次献上，替我还清罪债，永无止境的爱追随我一生，我降服于你，让你爱我。因你爱我，你为我承担罪的代价，遍体鳞伤，让我身体安康，永无止境的爱
我降服于